Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PCM Palimanan, Bapak Maidi, kemudian Sekretaris, Mas Adit, rekan kami juga di Pemuda Muhammadiyah, Ibu-Ibu Aisyah, PCA, dan PRA, Langenan dan Palimanan, Pak Sofi, terima kasih juga Pak. Kemudian beberapa yang saya kenal ada Pak Subaryanto, Pak Haji Sukana, Bapak Salam. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, karunia, segala bentuk hal yang bisa kita syukuri pada hari ini, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini kita berkesempatan untuk hadir dan mengikuti pengajian di PCM Palimanan. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sedikit mengenalkan diri ya. Saya Diki Ramadan. Betul tadi tadi waktu ngobrol sama Bapak, bukan orang asli Cirebon, orang Palembang, saya orang jauh. Setelah lulus itu bukan terlempar ya, kuliah di UMC. Awal kuliah di sini tidak kenal siapa-siapa, tidak ada keluarga di sini, sendirian. Dan akhirnya saya mencari satu, ya Muhammadiyah itu, sebagai bentuk orang kader mencari keluarganya. Muhammadiyah adalah keluarga saya dan Muhammadiyah adalah persyarikatan saya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tema pengajian kita adalah Risalah Akhlak Muhammadiyah, bahwa Risalah Akhlak Muhammadiyah ini merupakan produk Majelis Tarjih. Latar belakang adanya risalah ini ketika Muktamar ke-40 di Surabaya, ketika Muktamar ke-40 ya, saat Muktamar ke-40 di Surabaya itu, kemudian amanat yang disampaikan oleh pimpinan bahwa Majelis Tarjih harus mempunyai produk. Salah satu produk Muktamar ke-40 di Surabaya itu adalah Risalah Akhlak. Bapak Ibu sekalian, yang kalau kita ketahui bersama, kita hanya tahu ya anggaran dasar, kemudian PHIWM, MKCHM, kepribadian Muhammadiyah, Khidmah Muhammadiyah, tapi jarang sekali kita bahas bahwa ada loh produk lain selain itu yang disebut dengan Risalah Akhlak Muhammadiyah. Produk Tarjih ini disahkan pasca Muktamar tahun 1980 itu. Jadi amanat pertama diberikan pada pada Muktamar ke-40 tahun 1978. Lalu pasca Muktamar itu tahun 1985-nya baru disahkan setelah cukup lama di. Kenapa kemudian Risalah Akhlak Muhammadiyah ini ada? Padahal kalau kita lihat dari kondisi Indonesia pada saat itu, pada 1978 maupun 1985, tidak ada konflik yang berarti. Maksudnya, pada tahun 78 maupun 85, Indonesia ini punya kestabilan politik, ekonominya maju, politik Orde Barunya juga lancar, tidak ada tumpang tindih atas kekuasaan. Jadi, kenapa kemudian Risalah Akhlak ini muncul pada tahun-tahun yang justru tidak memiliki masalah? Artinya, ada hal lain yang bisa kita bedah. Nanti kita akan bahas lebih. Nah, munculnya Risalah Akhlak ini ternyata ada kebutuhan rekonseptualisasi akhlak. Ada upaya untuk mempertegas kembali konsep akhlak agar tidak teori semata. Kalau kita pahami sekarang, akhlak itu harus berbuat baik seperti ini, ada akhlak mamudah, akhlakul karimah, akhlakul mazmumah, kebalikannya.
kita paham secara teori. Dan pada saat itu pun ya, warga-warga Muhammadiyah maupun umat Islam pada umumnya ya paham akhlak tapi teorinya saja. Kejenuhan konsep-konsep akhlak yang semacam itu artinya membuat Majelis Tarjih dan Muhammadiyah untuk mengkonsep ulang bahwa akhlak itu tidak hanya pada tataran teoritis tapi juga harus pada tataran fungsional dan aktualisasi, bagaimana akhlak terwujud dalam kehidupan nyata, bagaimana kemudian masyarakat ini tidak sekedar mengejar dunia, tapi juga akhiratnya pun tetap terjaga. Nah, salah satu alasan kenapa kok di tahun 78 dan 85 tidak ada kondisi politik yang begitu rusuh, tapi keadaan masyarakatnya, akhlaknya menurun. Nah ini terjadi juga pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Pada saat itu ilmu pengetahuan sedang tinggi-tingginya, tetapi akhlak masyarakatnya sedang turun-turunnya. Nah, sama kondisinya kayak tahun 78 dan 85, kondisi politik lagi bagus-bagusnya, ekonomi lagi bagus-bagusnya, tapi sejalan dengan itu akhlak masyarakatnya pun ikut. Nah, Muhammadiyah melihat sisi itu, kenapa kemudian akhirnya lahirlah risalah akhlak Muhammadiyah. Kondisi politik bagus, tapi akhlaknya turun. Nah, ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu selain itu pula adanya risalah akhlak Muhammadiyah sebagai bentuk respon TBC ya, sudah kita pahami semua bahwa tahayul bidah khurafat ini menjadi dakwah utama sejak Muhammadiyah didirikan, sejak Kiai Dahlan mencetuskan untuk mendirikan persyarikatan ini. Sejak dahulu sampai sekarang TBC ini tidak akan hilang Bapak Ibu sekalian. Kalau saya bahasakan di zaman sekarang ada disebut dengan syirik modern. Kalau Bapak Ibu pernah lihat TikTok atau Instagram, ada live TikTok kadang kan, cek hodam dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Ramalan zodiak, kartu tarot dan sebagainya. Itu bentuk syirik modern. Bagaimana orang-orang menyesatkan orang lain melalui via media sosial, streaming, cek hodam dan sebagainya. Itu bentuk syirik modern. Dan ada syirik tradisional kalau kita bahasakan seperti itu, terhadap pohon dan sebagainya. Jadi responsivitas Muhammadiyah membuat risalah akhlak Muhammadiyah adalah respon juga untuk dakwah TBC, meninggalkan atau mengentaskan tahayul kita. Jadi jangan dikira bahwa tahayul itu sudah berhenti pada tataran cerita-cerita terdahulu. Khurafat pun sama, syirik pun sama. Syirik zaman dahulu dengan zaman sekarang ada samanya, tapi bentuknya berbeda. Yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi contohnya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang warga Muhammadiyah kemudian memberikan pelajaran atau pemahaman kepada anak-anak kita, hindari hal-hal semacam itu. Hindari hal-hal yang bisa membuat akhlak atau akidah kita menjadi lemah. Makanya sampai sekarang dakwah TBC ini akan selalu relevan. Makanya Muhammadiyah tidak henti-hentinya kemudian mendakwahkan kita harus menghindari tahayul bidah dan karena versi tahayul bidah khurafat zaman sekarang lebih ngeri. Indikasinya lebih tipis antara benar dan tidaknya. Kita harus benar-benar memilah dan memilih bagaimana konten-konten di media sosial, apakah berpotensi merusak akidah atau tidak. Dan sebagai bentuk akhlak warga Muhammadiyah secara formal tidak berhenti pada tahun 1978 dan 85. Kemudian di Muktamar yang ke-44 tahun 2000 keluarlah produk yang disebut dengan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah atau PHIWM. Nah, penegasan risalah akhlak Muhammadiyah makin ditegaskan lagi dalam PHIWM. Apa saja isinya? Berlandaskan tauhid yang murni. Lagi-lagi, ketika sudah berbicara akhlak akidah, tauhid akan selalu menjadi pembahasan kita. Bagaimana tidak? Tauhid ini menjadi kunci seorang ini menjadi seorang yang beriman atau seorang muslim. Syahadatnya atau tauhidnya hilang, gugur pula keislamannya. Ya, kan seperti itu. Nah, kalau kita bedah secara rinci, tauhid itu tidak sekedar pada tataran teori sekali lagi. Bagaimana kemudian tauhid ini tercermin pada perbuatan. Makanya tidak hanya tauhid rububiyah, uluhiyah, dan mulkiyah di Muhammadiyah. Ada turunan satu tauhid lagi yang disebut apa? Tauhid sosial. Tauhid sosial inilah yang menjadi wujud atau aktualisasi dari
yang menjadi wujud langsung dari tauhid yang kita pahami secara teori. Rububiyah, uluhiyah, mulkiyah. Kita tidak perlu membahas secara detail rububiyah, uluhiyah, mulkiyah itu. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah paham semua. Tapi apakah ketika sudah paham secara teori itu aktualisasinya nyata atau tidak? Nah, tauhid sosial itulah yang menjadi kenyataan atau nyatanya sebuah tauhid dalam diri. Sehingga tauhid ini menimbulkan dua hal. Apa saja? Pertama, tauhid itu menimbulkan rasa takut, Bapak Ibu sekalian. Takwa, rasa takut, dan tauhid itu senada. Kemudian tauhid juga menimbulkan rasa syukur. Maksudnya apa? Tauhid menimbulkan rasa takut. Kenapa kemudian disebut begitu? Seperti ini. Tauhid artinya kita mengesahkan Allah. Bagaimana cara kita mengesahkan Allah? Ya kita harus takut kepada Allah. Bagaimana kita akan menjadi seorang hamba yang taat kalau kita tidak takut akan Tuhannya? Bagaimana kita akan menjadi seorang hamba yang taat, tapi kita malah menentang aturan-aturannya? Makanya tauhid, konsekuensi pertamanya adalah munculnya rasa takut. Rasa takut yang seperti apa? Dalam Al-Quran, rasa takut itu ada dua jenis, Bapak Ibu sekalian. Pertama, rasa takut yang disebut dengan al-khawf. Kemudian rasa takut yang disebut dengan al-khosyah. Apa bedanya? Al-khawf adalah rasa takut yang secara definisi kita ini nggak mau ketemu pada ketakutan-ketakutan kita sama sekali. Sebagai contoh, misal Bapak Ibu punya ketakutan tertentu pada hewan buas, pada ular, pada singa, pada apapun rasa takut itu. Dan kita tidak ingin lagi bertemu dengan ular atau hewan-hewan buas yang kita takuti. Nah, itulah yang disebut dengan al-khawf. Rasa takut yang kita tidak ingin lagi bertemu dengan rasa takut tersebut. Nah, kemudian ada al-khosyah. Nah, ini adalah rasa takut yang benar-benar esa. Ada pengesaan di sini. Al-khosyah artinya rasa takut yang justru kita ingin terus mendekat kepada zat tersebut. Rasa takut kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kalau kita bedah lagi, ternyata rasa takut yang dimaksud pada kategori al-khosyah, rasa takut pada Allah. Kita takut kepada Allah sebagai bentuk ketauhidan kita, ketakwaan kita, tapi rasa takut itu menimbulkan rasa cinta, ingin terus mendekat kepadanya. Seperti itu. Nah, kalau kita bahasakan al-khosyah minal kubun, dari rasa takut menjadi rasa cinta. Itu tauhid. Kemudian munculnya rasa syukur tauhid itu. Kita sudah diberikan banyak hal. Kalau kita cari dalam Al-Quran itu ada surat yang paling pendek, Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kata Allah, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Nikmat yang banyak ini apa saja? Tidak hanya harta, tapi juga hirupan nafas, oksigen, rasa sehat, nikmat syukur, kita diberikan kesehatan itu dan lain sebagainya. Jadi kenikmatan yang banyak itu tidak serta-merta duit, tapi juga bentuk rezeki yang lain pun itu bentuk. Banyak sekali bentuk kenikmatan yang kadang kita lupa akan hal itu. Nah, kemudian ketika sudah diberikan kenikmatan yang banyak ini, ada konsekuensinya, ada cara untuk membalasnya. Bagaimana cara membalasnya? Yang paling mudah, ketika sudah diberikan kenikmatan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu yang paling mudah. Tetapi sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam yang taat, tidak cukup dengan ngomong alhamdulillah, ternyata ada konsekuensi lain. Apa konsekuensinya? Di ayat kedua Allah jelaskan. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau kamu sudah saya kasih kenikmatan, kalau kita bahasakan ke bahasa manusia, kalau kalian sudah saya beri kenikmatan, ya kamu harus perbaiki sholatmu. Berapa banyak orang atau berapa banyak di antara kita diberikan rezeki yang banyak, tapi sholat kita melempem. Berapa banyak kita yang sudah diberikan kenikmatan yang banyak, sholat-sholat kita malah ya sudah, tidak ada perkembangan, tidak ada peningkatan. Sekedar menggugurkan kewajiban 5 waktu. Sholat-sholat sunnahnya tidak dikerjakan. Kenikmatan yang sudah diberikan begitu banyak, masa sholat saja tidak mau. Setelah sholat diperbaiki, anggaplah seperti itu insya Allah. Kemudian ada konsekuensi berikutnya, wan nahr. Apa itu nahr? Nahr itu kalau kita bedah secara bahasa ya, nahr itu artinya leher, Bapak. Nahr itu leher bagian atas sapi atau kambing. Makanya dalam bahasa Arab kurban itu artinya nahr.
Padahal kalau kita bedah kepada bahasa Indonesia ya Bapak ya, nahar itu artinya leher artinya. Tapi kalau kita bedakan kembali ke bahasa Arab, nahar itu artinya kurban. Nahar maksudnya apa? Berkurban dalam hal ini. Berkurban dalam hal ini bukan serta-merta berkurban dalam Idul Adha saja, tetapi juga kita mengorbankan waktu kita di jalan Allah, mengorbankan harta kita di jalan Allah. Itu bentuk menjadi salah satu bentuk berkurban. Makanya konsekuensi dari rasa syukur adalah memperbaiki sholat dan berkurban atau berkorban di jalan Allah. Itu konsekuensi tauhid. Rasa takut muncul, al-khosyah, dan rasa syukur pun muncul. Risalah akhlak Muhammadiyah secara implisit mengajarkan kepada kita bahwa tauhid yang murni yang seperti itu. Oh ya, lalu yang kedua, mengikuti sunnah Rasul sebagai bentuk risalah akhlak Muhammadiyah. Kita seringkali Muhammadiyah ini menggaungkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oh, ini saya waktu saya pernah main ke Malang, Bapak. Bertemu dengan teman saya, NU kental ya. Surabaya, Malang ke sana itu NU-nya kental sekali. Kemudian terjadilah diskusi. Mas, kan seringkali Muhammadiyah dengan kelompok-kelompok Salafi kala itu ya, menggaungkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya apa, Mas? Kalau kita bedah nih katanya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kalau ada kalimat kembali, artinya dahulu kita pernah pergi dari kesunahan tersebut. Loh, berarti emasnya secara tidak langsung menyesatkan kami. Ini menjadi pertanyaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kalau dipikir-pikir benar juga. Artinya, slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu harus kita robah kalimatnya. Bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi apa yang tepat kira-kira? Menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Tegak itu senada dengan kata ahad ya, masih satu ya. Balik lagi pada konsep tauhid akhirnya. Menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Seringkali kita gaungkan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, dan kita rubah kalimat menjadi menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Apakah sejatinya sudah kita terapkan? Apakah sekedar menjadi ucapan semata? Kita paham hadis, kita paham Al-Quran, tetapi kita tidak terapkan apa yang menjadi isi Al-Quran dan hadis. Ini harus menjadi renungan bersama. Banyak hal yang harus kita ketahui tentang sunnah-sunnah. Sunnah itu tidak serta-merta jenggot yang dirawat, kemudian perdebatan tentang celana cingkrang atau tidak. Banyak hal. Sunnah itu tidak satu. Orang kadang seringkali meributkan, wah celanamu tidak cingkrang, kamu tidak nyunah. Padahal sunnah itu tidak serta-merta satu. Sunnah itu banyak yang bisa kita gali. Jadi ibadah sunnah yang kita lakukan selama ini, apakah sekedar kita ingin menjadi orang yang paling sunnah, atau memang kita ingin menyunahkan apa yang disunahkan Rasul? Kadang kebalik kita ini, karena memikirkan diri sendiri, karena merasa diri sendiri adalah orang yang paling nyunah, sehingga menyalahkan orang lain. Ini salah. Itu tidak masuk pada risalah akhlak Muhammadiyah. Maksud risalah akhlak Muhammadiyah menegakkan sunnah Rasulullah, kita bersama-sama berfastabikul khairat untuk itu. Dengan tidak mencela orang lain, tidak dengan menyalah-nyalahkan orang lain. Kadang viral di media sosial itu. Ustadz ini menyalahkan Ustadz ini menyalahkan Ustadz ini, luar biasa. Bagaimana Islam mau bersatu kalau terusan menyalahkan? Ya kan susah. Ya. Tegakkanlah sunnah Rasul dengan cara berfastabikul khairat, menegakkannya. Berlomba-lomba lah untuk itu. Nah, risalah akhlak Muhammadiyah juga ini dinamis dan kontekstual, tidak terputus pada ranah teks. Dalam arti seperti ini. Kalau kita bahas sedikit tentang KHGP Bapak Ibu ya. Kan hadis tentang ru'yat itu jelas. Melihat hilal. Yang sering kali diperdebatkan, melihat hilal. Seorang Muhammadiyah, seorang warga Muhammadiyah ketika memahami sebuah teks hadis ataupun teks Al-Quran,
dia cari dulu kontekstualnya. Tekstualnya kita baca, kita cari bagian luarnya ini maksudnya seperti apa, seperti apa, seperti apa. Kecuali pada hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan atau merujukkan pada aspek ibadah. Kalau aspek ibadah itu harus tekstual, ini jelas. Kita tidak boleh merubah teks hadis dalam suatu ibadah. Kita nggak boleh menambah-nambahkan ketika sholat seperti ini, ditambahkan seperti ini, atau takbirnya seperti ini. Harus berdasarkan teks. Kecuali dalam ranah-ranah fikih, kita boleh berikhtilaf di situ. Nah, hadis tentang ru'yat ini kan ikhtilaf, tidak satu pemahamannya. Makanya Muhammadiyah lebih kontekstual ketika memahami sebuah hadis. Karena ini yang patut kita banggakan ya kepada ulama-ulama tarjih kita. Ketika menafsirkan ayat, ketika membedah hadis, kita cenderung lebih kontekstual memahami, tidak. Makanya seorang Muhammadiyah dinamika beragamanya itu kontekstualisasi ayat, tidak kaku dan cenderung moderat. Nah, karena seringkali dianggap moderat, Muhammadiyah ini pernah kena julukan Bapak Ibu sekalian. Muhammadiyah itu terlalu memudahkan ibadah loh, bukan terlalu memudahkan. Kalau kalau bisa dibuat mudah, kenapa harus dipersulit? Bukan memudah-mudahkan, hadisnya jelas, ayatnya jelas. Orang ibadahnya mudah kok, kenapa harus disulit-sulitkan? Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ustadz Rafiq Muzakir. Beliau itu orang Palembang. Tahun lalu, beliau pulang, bertemu kita berdua. Beliau menjadi khotib Idul Fitri kala itu. Terjadi diskusi sebentar setelah beliau turun dari mimbar dan sholat. Ustadz, kenapa kemudian Muhammadiyah ini seringkali dicap sebagai organisasi yang terlalu memudahkan urusan agama? Maka dijawablah seperti itu, bukan memudahkan mas katanya. Tetapi memang hadisnya mudah, kenapa harus dipersulit? Selesai. Kalau kata hadisnya ya sholat zuhur 4 rakaat, kenapa harus dibuat 8 biar terkesan luar biasa ibadahnya? Jangan. Ikuti saja teksnya. Jangan kita terlalu mengkontekskan hadis-hadis yang bersifat ubudiyah atau untuk urusan ibadah, kecuali untuk urusan fikih yang bisa ikhtilaf di situ. Dan kemudian risalah akhlak Muhammadiyah ini juga tidak serta-merta berhenti pada tataran orientasi teori, tetapi juga orientasinya adalah dakwah sosial, tauhid sosial. Ya, kita tidak perlu bahas terlalu panjang bagaimana teologi Al-Maun Dahlan ajarkan kepada murid-muridnya saat itu. Bagaimana Al-Maun ini harus terjiwai, bagaimana Al-Maun ini harus terimplementasi. Bahkan jelas ancamannya, kalau kita menghabiskan anak yatim dan enggan memberi makan orang miskin, kita menjadi pendusta agama itu. Nah, artinya orientasi akhlak atau risalah akhlak Muhammadiyah adalah orientasinya kepada aksi sosial atau aksi nyata. Risalah akhlak Muhammadiyah. Kemudian dari tadi kita bahas risalah akhlak Muhammadiyah. Akhlak itu apa sih sebenarnya, Bapak? Kalau kita bedah secara sederhana, ternyata akhlak itu adalah keadaan jiwa yang mendorong seseorang melakukan sesuatu secara spontan. Contoh, ketika kita menghadapi sebuah masalah itu kita sikapi dengan apa, itulah akhlak kita. Contoh, saya sedang kehilangan uang. Respon saya, oh nggak apa-apa lah, mungkin bukan rezeki saya. Insya Allah itu merupakan bentuk akhlak yang seringkali yang sudah diajarkan dan tertanam dalam diri kita. Itu respon pertama kadang, ikhlas. Kemudian respon kedua, karena kehilangan uang, aduh, hilang uang, nggak bisa makan, ada sampai ngomong-ngomong kasar, kotor dan sebagainya. Itu bentuk akhlak juga, spontan. Apa yang keluar dari mulutnya karena masalah tertentu, itulah akhlaknya dia asli. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau melihat anaknya, ketika anggaplah nanti susah disuruh, susah ini itu, lihat balasan anaknya seperti apa, yang keluar dari mulut anaknya seperti apa. Kalau cenderung membantah, sekolahkan lagi menurut saya.
Harus diajari akhlak ini. Penting sekali. Kalau anaknya merespon dengan baik, oh iya ibu nanti ya, saya mandi, bentar lagi mau berangkat sekolah. Terima kasih sudah diingatkan atau seperti apa respon anaknya baik, ya insya Allah anaknya, akhlak anaknya itu. Jadi akhlak itu adalah dorongan jiwa yang secara spontan keluar. Tidak bisa akhlak itu dibuat-buat. Bisa saja, tetapi hatinya tetap tidak bisa dirubah. Akhlak itu sudah menjadi jiwanya, baik buruk itu sudah menjadi jiwanya. Tidak bisa kita rubah. Adab baru bisa dirubah. Karena adab itu diajarkan. Kalau akhlak kan tadi lahirnya dari jiwa seseorang. Kemudian berkembang di masyarakat. Ada istilah moral sekarang. Apa bedanya akhlak dan moral ini? Oh sederhana. Akhlak itu sumbernya dari ajaran Islam, moral itu sumbernya dari tradisi. Apakah kemudian salah satu misi Rasulullah menjadi seorang nabi, misi Islam didakwakan menyempurnakan akhlak salah satunya. Apakah sebelum Islam datang di tanah Arab itu akhlak orang Arab itu buruk? Tidak juga. Ketika ada jemaah haji yang ingin berhaji sebelum kedatangan Rasulullah ya, sebelum Rasulullah lahir, orang-orang Arab itu sudah sangat luar biasa dalam menyambut tamu. Itu bentuk akhlak luar biasa. Tapi ketika Rasulullah datang, disempurnakan lagi akhlak. Artinya apa? Apa yang sudah terjadi, yang menjadi kebiasaan bangsa Arab sebelum Nabi datang, itu tidak bisa disebut akhlak. Itu disebut moral. Karena memang orang-orang Arab di zaman dahulu sudah turun-temurun sikapnya seperti itu. Itulah moral. Contoh lain, saya orang Palembang, Bapak Ibu orang Jawa atau orang Sunda. Tingkat sopan di Jawa, Sunda, dan Palembang atau Sumatera itu berbeda. Anggaplah orang Jawa kalau nunjukin arah pakai jempol di situ. Kalau di Palembang nggak di situ, pakai telunjuk. Kadang pakai mulut di situ. Kadang. Itu di Palembang sudah biasa. Tapi kalau saya terapkan itu di sini, bisa kena hantam saya. Mas tahu alamat ini nggak? Ya kan bahaya. Tidak menghargai tradisi moral pada masyarakat tertentu. Itulah moral. Kalau akhlak tidak. Akhlak itu sumbernya ajaran Islam dan tetap tidak berubah-ubah. Kalau moral di tempat di beda daerah, beda cara. Kalau akhlak di semua dunia, di seluruh dunia pasti akhlaknya sama. Karena satu ajaran Islam. Nah, itulah bedanya akhlak dan moral. Kemudian karakter utama lainnya dari seorang warga Muhammadiyah ketika dia harus mempelajari risalah akhlak Muhammadiyah. Munculnya jiwa-jiwa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bainah ayat 5. Al-Bainah ayat 5 itu memiliki penegasan tauhid yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Kemudian agama yang lurus dan ibadah fisik dan sosial. Kembali lagi jiwa-jiwa ibadah sosial itu harus terus digaungkan. Lalu ada amanah. Seorang warga Muhammadiyah pun harus amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanatihi ila ahliha. Ini seringkali digaungkan oleh para mufasir atau pemuka agama ketika ada pejabat yang ingin berkonsultasi kepadanya. Kamu kalau dikasih amanah harus paham diri sendiri dulu. Kamu ahli tidak di bidang. Kalau kamu tidak ahli di bidangnya, jangan ambil. Takutnya nanti tidak amanah. Sesuai dengan An-Nisa ayat 58 ini. Kalau amanah diberikan pada orang yang tidak ahlinya, maka terjadilah kehancuran. Jelas itu. Ini kadang tidak, ini bukan bidangnya kita, apalagi mohon maaf ya, orang-orang di atas kita ini bukan bidangnya dia, tapi sok-sokan mau ngambil bidang itu. Makin hancurlah bidang itu kadang. Dan terjadi sejak zaman dulu sampai sekarang, pemerintahan. Salah satunya ya, saya tidak mau sebut nama. Dan adalah salah satu itu. Karena dia tidak ahli di bidangnya, tapi dikasih amanah untuk itu, ya hancur. Karena dia tidak paham. Memang bisa dipelajari, tetapi tidak bisa secara utuh dan cepat mempelajari sesuatu itu buat menjadi ahli. Bahkan seorang profesor pun butuh berapa tahun biar dia bisa menjadi seorang guru besar.
harus S1 dulu, S2 dulu, gelar doktoral, banyak penelitian, baru bisa mendapatkan gelar profesor. Tidak serta-merta dalam berapa bulan bisa mengahlikan atau kita ahli terhadap sesuatu. Tukang bengkel yang ahli pun bertahun-tahun dia dia bisa mendiagnosa, wah ini motor sakitnya di sini. Seorang dokter pun sama. Jadi kita harus amanah terhadap orang yang paham. Kita harus memberikan amanah kepada orang yang paham. Kita tidak serta-merta memberikan amanah kepada orang yang dalam tanda kutip belum paham. Lalu karakter utama berikutnya adalah jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. At-Taubah 119. Wahai orang yang beriman, kata Allah, ketika kamu ingin melakukan sesuatu, maka jujurlah terhadap sesuatu itu. Berjualan. Kita tidak bisa memberatkan timbangan. Kalau di zaman Rasulullah itu kan, kalau timbangan pakai timbangan neraca kiri kanan ya, kadang ditambah beban biar makin berat. Itu bentuk ketidakjujuran yang sangat luar biasa dalam perdagangan. Dalam amanah pun kita harus jujur. Kita pejabat di sini, kita memiliki amanah menjadi pemimpin di sini, kita harus jujur, terbuka, transparansi. Di zaman sekarang semua serba cepat, semua serba sosial media, memanipulasi data itu sudah sangat sulit. Jadi transparansi itu sangat penting. Masyarakat sekarang sudah tidak bisa kita bodohi. Masyarakat tidak bisa menjadi orang yang menonton saja. Mereka sudah berhak untuk tahu apa saja yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan. Kita harus jujur. Kemudian disiplin dan profesional. Nah, ini menjadi penting juga. Kadang kedisiplinan ini menjadi PR utama, termasuk saya. Soalnya Mas Adit di undangan jam 10 ya Mas ya. Di flyer jam 9.30. 9.15 saya berangkat. Ternyata di asrama haji Watu Belatu lagi ramai orang apa embarkasi haji ya, kloter keberapa. Jadi macet di situ lumayan lama. Disiplin dan profesional ini menjadi kunci utama. Pak Ratija itu seringkali ngomong, Mas, kalau kamu diundang ngisi di sini di sana, undangan jam 10, kamu harus estimasikan di jalan akan terjadi kemacetan tidak, kecepatan motor kamu berapa, jadi kamu tahu mau berangkat jam berapa. Dan salahnya saya tadi, saya tidak ngitung bahwa akan terjadi kemacetan. Saya berangkatlah jam 9.15, terjadilah keterlambatan. Saya mohon maaf untuk yang akan terlambat. Nah, sejatinya warga Muhammadiyah memiliki akhlak yang luar biasa dalam menjaga kedisiplinan waktu. Teologi al-asr sekarang kita berbicara. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Teologi al-asr ini kadang seringkali menjadi teori lagi. Disiplin waktu terus menjadi PR sampai saat ini. Dari tingkat atas sampai tingkat yang paling bawah. Karena sudah menjadi kebiasaan, sehingga muncullah istilah waktu Indonesia, WIB tuh waktu Indonesia ngaret ya, WIN berarti ya, Indonesia ngaret. Muncul istilah itu karena sudah menjadi budaya dan kebiasaan, ya sudah kayak normal. Padahal seorang Muhammadiyah tidak bisa seperti itu. Kalau acara jam 10, ya hadirnya 15 menit sebelum minimal. Itulah waqul i'malu fasyarallahu amalakum ya. Taubah 105. Nah, kemudian akhlak Muhammadiyah berikutnya adalah toleran. Bapak Ibu sekalian, yang sering kali menggaungkan isu-isu toleransi kan orang saudara kita ya. Sampai robanahan di gereja, sampai sholawatan di gereja, itu bukan toleransi. Itu sudah over. Toleransi itu apa? Cukup dengan kita menghargai ibadah mereka, tidak mengusik mereka, dan kita saling tahu, dan kita juga tidak diganggu, mereka juga tidak mengganggu, ke toleransi. Al-Kafirun ayatnya. Muhammadiyah toleran sekali. Saya pernah, Bapak Ibu, ketika kuliah semester 4, ada mata kuliah namanya Sejarah Agama-Agama. Kebetulan saya lulusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kita belajar sejarah agama-agama dan disuruh dosennya observasi.
Dan kebetulan saya mendapatkan observasi di agama Katolik. Akhirnya saya main ke gereja Bunda Maria Duku Semar di belakang Terminal Harjamukti. Main saya ke sana, bertemu dengan eh, pastor muda. Pastor muda disebut frater ya, berdiskusi di sana. Kita masuk ke ruang belakang. Di ruang belakang itu mereka ada tempat khusus para pastor bersiap dan ada gudang roti hosti dan anggur. Dilihatin, Mas, ini namanya roti hosti. Ini tempat kami ibadah, untuk kami ibadah. Tapi ini belum didoakan. Karena kalau sudah didoakan, roti ini artinya tubuh Yesus katanya. Oh, kalau anggur, anggur berarti darahnya. Oke. Karena dia bilang belum didoakan, cobain deh Mas. Belum didoakan kok katanya. Nggak bikin Masnya murtad. Ya karena polos sekali semester 4, masih polos, sangat polos. Ya udah saya cobain isi roti. Hambar, memang tidak ada rasa. Akhirnya pulang, setelah observasi bilang ke dosen saya, Bapak, saya waktu ke gereja disuruh nyobain hosti. Tapi anggur merahnya enggak kan Mas? Enggak, nanti mabok. Tapi belum didoakan Pak. Oh nggak apa-apa lah Pak. Tapi lain kali jangan ya, meskipun tidak didoakan pun sebagai bentuk toleransi dan kita memberikan pemahaman sebenarnya, jangan sampai meskipun belum didoakan punya indikasi ke hal lain. Jadi agak takut kala itu, waduh, apakah saya menjadi murtad atau tidak? Tapi dianya bilang nggak murtad. Tapi kok saya percaya orang yang bukan Islam ya, kalau bilang nggak orang murtad. Akhirnya syahadat ulang lah secara pribadi. Takut ya, karena ngerasa takut tadi. Nah, kita toleran tapi tidak boleh seperti segitunya. Cukup saja, tidak boleh berlebihan. Jangan sampai salawat di sana dan sebagainya ada kegiatan. Kecuali Kementerian Agama yang mengundang. Karena beberapa kali waktu saya di IMM, Kementerian Agama ini ngadain kegiatan toleransi. Ya. Sama lokasinya di gereja itu. Dan di gereja itu di depannya itu kan ada masjid. Nah masjid itu menjadi markasnya jemaah tablik. Saya juga pernah observasi di jemaah tablik. Nah itulah Muhammadiyah. Toleran terhadap yang lain, ke umat non Muslim pun kita toleran, apalagi ke sesama Muslim. Ini kadang tidak ya, khususnya eh, saudara kita gontok-gontokan terus itu kenapa? Toleran saja. Kalau menurut mereka kunut ya kunut, tidak ya sudah. Kita jangan sampai ngotot, kunut bid'ah dan sebagainya. Jangan sampai ngotot. Kita cukup oh ya sudah. Mereka mungkin mau mengambil paman Syafi'i. Syafi'i pun kalau kita bedah pun tidak mengajarkan untuk itu ternyata. Toleran saja cukup, tidak boleh berlebihan. Seorang akhlak warga Muhammadiyah juga harus rendah hati. Dikasih jabatan setinggi apapun, jangan sampai meninggi. Sekarang viral nih provider Nasir di sosial media. Naik kereta, kopernya masih lecet, nunggu di stasiun, ya Jumatan di emperan di masjid emperan. Oh, luar biasa. Itu Muhammadiyah sejati. Provider Nasir, rendah hati, tapi tidak boleh rendah diri. Rendah diri hanya kepada Tuhan Allah, rendah hati kepada manusia. Seorang pimpinan pusat, ketua umum saja seperti itu, apalagi kita yang warga Muhammadiyah dalam tanda kutip warga Muhammadiyah biasa, kita tidak boleh meninggi. Kita harus selalu rendah, rendah. Sakit kalau terlalu meninggi kemudian jatuh itu sakit kan. Kalau Bapak Ibu di masa kecilnya pernah naik pohon kemudian jatuh ya, kalau kita fisikkan, kita bahasa fisikkan ya sakit memang kalau jatuh dari pohon. Kemudian Muhammadiyah juga harus menjadi orang yang sederhana. Kembali lagi, Prof. Haidar Nasir, sangat sederhana. Beliau guru besar, ketua umum di UMY, guru besar FISIP bidang ilmu politik Islam. Secara keilmuan beliau luar biasa, tapi secara kehidupan beliau begitu zuhud, sangat sufi, sangat tasawuf. Seorang yang seolah-olah dunia ini kayak biasa aja, jabatan ya sudah biasa aja, bukan apa-apalah jabatan. Oh 5 tahun hilang, setelah nggak jabat lagi jadi apa? Orang biasa lagi. Presiden, menteri pun sama. Kita bukan siapa-siapa kalau kita bukan menjadi ketua.
Kalau sudah menjadi ketua, harus tetap menjadi bukan orang atau bukan siapa-siapa. Kita sekedar manusia yang derajatnya sama di mata Tuhan, di mata Allah, yang membedakan hanya jabatan di dunia saja. Itu pun dalam jangka waktu tertentu dan akan selesai juga pada akhirnya. Peduli sosial juga menjadi akhlak Muhammadiyah. Peduli sosial sekali lagi al-ma'un, kemudian sabar. Nah, ini yang paling susah. Sabar ini menjadi PR semua umat manusia di muka bumi. Sabar itu susah sekali nahan. Ada istilah sabar itu ada batasnya. Tetapi kata Allah itu sabar itu tanpa batas bagi orang yang beriman. Karena orang yang sabar itu, karena Allah itu bersama orang yang sabar kan. Allah maha. Tapi bagaimana cara melatih kesabaran itu, ini yang jadi PR. Saya pun terus belajar bagaimana caranya untuk menjadi orang yang sabar. Susah. Semua orang punya metode bagaimana cara melatih sabar. Tidak dipikirkan masalahnya, memaafkan orangnya, atau lain sebagainya, itu banyak caranya. Tapi balik lagi, marah-marah juga kadang. Ke anak kita atau ke anak bapak ibu, kalau dia sudah nakal, susah sekali untuk sabar. Insya Allah, kalau kita sudah menemukan karakter sabar kita, egonya atau rasa temperamennya, emosinya akan mulai terus-terusan turun. Memang sabar itu harus dilatih. Muhammadiyah ketika sudah merumuskan risalah akhlak Muhammadiyah ini, dan salah satu poinnya adalah kesabaran, maka kita belajar di zaman dahulu, sejak zaman dahulu. Ketika Kiai Dahlan pertama kali ingin meluruskan arah kiblat, ditentang habis-habisan, dibakar langgar, disuruh bubar, dikatai kiai kafir dan lain. Tetapi beliau sabar luar biasa. Hingga 100 tahun setelahnya, 1 abad setelahnya, konsep lurusnya arah kiblat baru dipakai. 100 tahun. 1 abad. Bayangin, kita sedang ada produk baru sekarang, KHGT. KHGT siapa sih yang nggak setuju? Banyak. Sekali lagi, saya pernah ke konferensi Mufassir, Majelis Tarjih PP. Prof. Dr. Hamim Ilyas, Ketua Majelis Tarjih sekarang, ngobrol. Prof, katanya saudara kita sebelah mengkritik, ada 50 kritik KHGT. Betul, Mas? Kenapa? Saya tanya. Ya biasa, Mas. Orang mah kalau memang tidak setuju ya sudah. Tapi 50 kritik itu kita jawab dengan 50 jawaban juga kok. Terus beliau bilang, Kiai Dahlan saja butuh 1 abad untuk meluruskan arah kita. Apalagi KHGT ini. Mungkin 2 abad, 3 abad. Butuh lama. Apalagi visi atau misi KHGT adalah menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Itu misi besar. Menyatukan umat Islam di Indonesia saja sebegitu sulit. Apalagi seluruh dunia. Mencerahkan semestanya, benar-benar mencerahkan nih Muhammad dengan KHGC ini. Kalender Hijriah Global. PR-nya akan sangat lama. Kita harus bersabar dalam menghadapi dan menentang jawaban-jawaban atas kritikan-kritikan terhadap kalender Hijriah Global. Nah, salah satu kritikan saudara kita terhadap KHGT adalah bahwa KHGT ini tidak sesuai dengan hadis ruqyah. Tadi yang sudah dibahas di awal bahwa hadis ruqyah itu melihat hilalnya harus dengan mata telanjang. Kemudian muncul pertanyaan, terlihat hilalnya atau tahu atau ada keberadaan hilalnya, itu 2 hal yang berbeda. Kalau terlihat hilal, memang harus dengan mata telanjang. Kalau ada atau keberadaan hilalnya ada, dengan tidak terlihat pun dia sudah ada. Nah, kalau dalam ilmu mantik ini disebut dengan tasawur dan tasdik. Kalau tasawur itu artinya mereka secara kasat mata tidak ada, tapi sejatinya ada. Kalau tasdik itu sesuatu yang dianggap ada, tapi belum tentu. Sebagai contoh lah, apel itu manis. Oh, belum tentu. Bisa jadi asam juga. Nah, itu disebut dengan tasdik. Ya, kalau tasawur, apel itu bisa manis dan asam. Nah, itu tasawur. Muhammad dia cenderung pada aspek tasawur. Kalau saudara kita pada aspek tasdik. KHGT itu harus terlihat hilalnya. Padahal tidak juga. Dengan keberadaan hilal ada, artinya secara tidak langsung hilal itu ada.
satu derajat, 0, sekian derajat, hilalnya sudah ada. Dan itu mudah dipatahkan. Nah, itu salah satu kritikan saudara kita yang dijawab oleh majelis tasdih. Kemudian ada juga hilal harus terlihat mata dan sebagainya tadi. Lalu eh, ada yang namanya KHGT ini terlalu ambigu, terlalu berambisi besar untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Dikatain kita itu, wah terlalu kepedean bahasa kita mungkin cuma dengan bahasa akademis. Wah terlalu pede kamu mau nyatuin seluruh umat Islam dengan kalender Hijrah Global Tunggal ini. Tapi majelis tadi ayahanda atau ulama-ulama kita berpikiran positif. Bagaimana kemudian usaha ini akan terus berjalan? Bagaimana dakwah itu harus terus berjalan? Kita tidak boleh berhenti pada kritikan-kritikan yang cenderung pada kesinisan dan terus positif. Sekali lagi, 100 tahun kiblat baru dibetulkan, apalagi KHGT. Dan seorang ahlak Muhammadiyah dan ahlak warga Muhammadiyah adalah sabar atas segala kebencian dan sabar atas segala sesuatu yang berpotensi untuk meruntuhkan diri. Belajarlah pada provider, sekali lagi, belajarlah pada Kiai Dahlan. Kita harus sering-sering membaca biografi ketua-ketua kita. Bagaimana Prof. Din Syamsuddin dalam menghadapi isu-isu toleransi, Prof. Air Fakhrudin, Kiai Air Fakhrudin, dan ketua-ketua kita yang lain. Nah inilah mungkin hal yang bisa saya sampaikan terkait risalah akhlak Muhammadiyah. Sekali lagi bahwa risalah akhlak Muhammadiyah ini harus terus kita pelajari, tidak sekedar MKCHM dan seterusnya. Risalah akhlak Muhammadiyah pun harus dibahas karena memang risalah akhlak Muhammadiyah ini jarang sekali. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pun kalau ada kesalahan dari kata-kata saya, itu datangnya dari saya sendiri. Dan apa yang saya sampaikan, jika itu benar, itu datangnya dari Tuhan. Nasrum minallah wa fatul qurib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.